Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Masjid Aisyah Lawata, disebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 39, ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, yang telah menganugerahkan kepadaku seorang anak, alal kibari, ketika usiaku sudah tua, yaitu lahirnya anak yang bernama Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengarkan doa. Disebutkan Nabi Ismail alaihissalam lahir ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Ada yang mengatakan 83 tahun. Padahal beliau berdoa minta anak sekitar 60 tahun yang lalu. Rabbi habli minas solihin, surah Al-Anbiya ayat 60. Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Kapan beliau baca itu? Ketika beliau diusir, dibakar, kemudian keluar dari Babilonia, sebagaimana telah dikisahkan 2 hari yang lalu. Waktu itu, waktu beliau dibakar itu disebut di Al-Quran, qalu sami'na fatan. Waktu itu beliau itu fatan, masih pemuda. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda itu suka mencela berhala-berhala, namanya Ibrahim. Diperkirakan usia beliau sekitar 20 tahun waktu itu. Dan doa Rabbi habli minas solihin, Allah karuniakan saya anak yang soleh. Jadi ditunggu lahirnya anak ini. Usia 86 tahun kemudian baru lahir Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah lahir, singkat cerita, itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala bawa anak ini, yang akan saya bacakan dalam Sahih Bukhari, cukup panjang kisahnya, dari Palestina ke Mekah. Ja'a Ibrahim bi ummi Ismaila wa bi ibniha Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah
bersama Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail, dan bersama Ismail kecil, wahia turdi'uh, yang pada waktu itu ibunya masih menyusui. Bayangkan jemaah, perjalanan Palestina ke Mekah waktu itu belum ada pesawat, belum ada bis ber-AC, karena perintah Allah. Begitu taatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hatta wada'aha indal bait, ditaruhlah istrinya dan anaknya yang masih menyusui itu di sekitaran Baitullah, inda dauhatin fawqa Zamzam fi a'lal masjid. Dauhah itu ad-dauhatu as-sajaratul kabirah, pohon besar di atas sumber air Zamzam dekat Baitullah, ditaruh di sana. Walaysa bi Makkata yauma izin ahadun, waktu itu di Mekah enggak ada manusia. Enggak seperti hari ini rame. Manusia enggak ada. Walaysa biha ma'un, air enggak ada. Fawada'ahuma hunaka, ditaruh istri dan anaknya yang masih menyusui di situ. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun, dikasih bekal. Jiroban itu wadah yang terbuat dari kulit, di dalamnya ada korma. Wasiqo'an fihi ma'un, sikoan itu bejana untuk taruh susu atau air. Jadi tinggalin bekal korma sama air. Thumma qaffa Ibrahimu muntaliqan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik pergi. Fatabi'athu Ummu Ismail, diikuti oleh istrinya. Wah, kenapa ini suami saya pergi? Tempat sepi, manusia enggak ada, air enggak ada. Untuk perjalanan jauh-jauh dari Palestina sampai Mekah, kok langsung pergi? Diikuti, lalu dipanggil, ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tazhabu, sida mau kemana? Mbe di sida lumbar, mau kemana sida? Watatsrukuna bihadzal wadi, masa sida tinggalkan kami? Ini loh, anakmu masih menyusui, saya juga wanita, ya baru melahirkan, perjalanan jauh, masa sida tinggalkan kami di wadi, di lembah, manusia enggak ada, air enggak ada. Allazi laisa fihi insun wala syai', enggak ada manusia di sini, enggak ada apa-apa. Faqalat lahu dzalika miraran, Ummu Ismail itu mengulang-ulang kalimat itu. Kenapa diulang-ulang? Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, karena Nabi Ibrahim alaihissalam enggak mau tengok ke belakang. Dipanggil-panggil, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai', mau kemana sida suamiku? Ini istri anakmu di sini, enggak ada manusia, enggak ada air kok. Sida mau tinggalkan kami kemana? Cuek Nabi Ibrahim alaihissalam.
gak mau tengok ke belakang. Ada yang menjelaskan kenapa gak tengok ke belakang. Betul. Nanti kalau tengok ke belakang, yang main hati. Kalau sudah hati yang bermain, kaya baik. Nah, kalau sudah berkaya, perasaan yang main. Kalau sudah perasaan gak tega, sudah gak tega, gak jadi jalankan perintah Allah. Sekarang banyak orang tahu ini syirik, ini bid'ah, gak jadi dia tinggalin. Kenapa? Karena tengok kiri kanan, dia tersemelunin dengan bareh. Terlalu banyak tengok kiri kanan. Nabi Ibrahim AS kalau perintah Allah jalan sudah. Apapun kata dunia, istrinya manggil gak mau. Waja'ala la yaltafitu ilaiha, perintah Allah ini terus tegak gitu. Tapi istrinya penasaran, ini suami saya ini orang soleh, orang baik ini, tumben seperti ini. Ini ada sesuatu ini. Baru istrinya mengatakan begini, qalat lahu Allahu amaraka bihadza, suamiku, apakah ini perintah Allah? Kau tinggalkan istrimu, anakmu di sini. Apakah ini perintah Allah? Qala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Na'am, iya, ini perintah Allah." Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cinta kepada anaknya. Ya, ditunggu puluhan tahun, sekarang ditinggal di situ. Begitulah para pendahulu kita diuji dengan orang-orang yang dicintai. Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sangat cinta, diuji dengan yang dicintai itu. Seperti Nabi Yakub alaihissalam sangat cinta kepada Yusuf alaihissalam. Terpisah dari Yusuf alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Meninggal beliau, meninggal. Kita yang apa ujian yang menimpa kita ini loh. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jauh kita dengan para pendahulu kita. Qalat, lalu Ummu Ismail mengatakan, kalau itu perintah Allah, idzan la yudayyi'una, Allah enggak akan sia-siakan kami di sini. Allah enggak akan tinggalkan istri dan anakmu. Sila, sudah pergi sudah. Ya Allah, coba. Ini istri yang langka ini. Seorang istri ditaruh di padang tandus, enggak ada manusia, enggak ada air. Ini perintah Allah, pergi sudah. Pergi sudah. Enggak mikir nanti gimana ya, kurang minum atau kurang makan. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu jemaah bini ya. Kemudian thumma raja'at, lalu Ummu Ismail kembali. Fantalaqa Ibrahim, Nabi Ibrahim AS pergi. Hatta idza kana inda tsaniyah, sampai di satu tempat. As-Tsaniyah itu jalan menuju gunung yang agak dataran agak tinggi. Haitsu la yarawnahu, yang istrinya enggak bisa lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istaqbala biwajhihil bait, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membalikkan badannya menghadap Baitullah yang istri anaknya di situ. Thumma da'a bihaula'id da'awat farafa'a yadayhi faqal, lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menggunakan doa, mengangkat tangan. Ya, kita kalau sedang susah hidup itu, ya begini caranya. Sedang dapat musibah, begini caranya.
minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Beliau berdoa yang disebutkan di surah Ibrahim ayat 37. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah, enggak ada tanaman di sana. Inda baitikal muharram, di dekat Baitullah yang dihormati, dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah, jadikan hati sebagian manusia condong ingin ke tempat itu. Dikabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai hari ini. Antrian haji ini 30-an tahun lebih. Setiap kita kepingin ke sana. Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Berilah mereka rizki berupa buah-buahan. Dikabulkan. Kita yang pernah haji, pernah umroh, ngiring Pelunggu Sami Cerminan, nggih. Buah-buahan banyak di sana. Buah-buahan kelas 1 lagi. Tapi pohonnya enggak ada. Nah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam minta buahnya, enggak minta pohonnya. Warzuqhum minas thamarat, berilah mereka rizki buah-buahan. Buahnya ada, pohonnya enggak ada. Karena kalau pohonnya banyak kayak sembalun, nanti enggak jadi orang beribadah, piknik nanti. Doa jemaah, tawakal, doa. Nanti kita akan jelaskan tentang itu. Kalau doa itu yang enggak mungkin jadi mungkin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istri pertama beliau itu awalnya mandul. Karena doa bisa melahirkan. Ini ninggalkan anak istri di tengah padang tandus, doa, ya. Kemudian nanti datang pertolongan Allah berupa Zam-Zam. Ada juga doa, ya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Yatslu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu. Dan Allah kabulkan, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an, yang hari ini bulan Ramadan ini kita dengar, kita baca. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini kita menikmati Al-Qur'an, itu diantara sebabnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berdoa, utus kepada mereka seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka sampai kepada kita. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pergi, waja'alat ummu Ismaila turdiu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, kemudian ibunya Ismail alaihissalam menyusui anaknya. Wa tasrabu min dzalikal ma, lalu minum air yang tadi jadi sangunya itu. Lalu habis, bekalnya habis. Lalu istrinya kehausan, Ummu Ismail kehausan, anaknya juga kehausan. Ini seorang ibu haus, bisa dia menahan hausnya. Tapi dia lihat bayinya haus, berguling-guling gak kuat. Langsung beliau bertawakal kepada Allah, kemudian ikhtiar. Fawajadatis sofa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Di dekatnya ada bukit Sofa. Faqamat alaih, naik ke bukit Sofa itu.
Kemudian dari atas bukit Sofa itu beliau tengok-tengok, mungkin ada orang lewat, enggak ada. Lalu turun. Itu nanti ada tempat yang agak menurun sedikit sehingga agak cepat beliau di situ. Nah, sekarang kalau kita umroh sa'i itu dikasih lampu hijau. Lampu hijau, ya. Startnya, kemudian finishnya. Ada jemaah waktu saya bimbing umroh itu, saking semangatnya jemaah itu udah lolos hijau masih lari. Masih lari dia. Stop kelolosan gitu. Jadi cukup di hijau itu saja. Kemudian terus sampai summa atatil Marwah, sampai ke bukit Marwah. Sampai sana juga tengok, enggak ada apa-apa. Kemudian balik lagi. Fa fa'alat dzalika sab'a marat, 7 kali. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falidzalika sa'yun nasi bainahuma. Itulah kemudian tiang pelunggu sami mangkin niki sa'i 7 kali. 7 kali kita sa'i. Sejarahnya begitu. Ini Ummu Ismail cari rizki untuk anaknya, cari nafkah untuk anaknya. Tawakal kepada Allah. Cari ke bukit Sofa, gak ada. Cari ke bukit Marwah, gak ada. Nanti rizkinya lewat jalan yang lain. Lewat jalan yang lain. Jadi Zam-Zam itu munculnya bukan di Sofa, bukan di Marwah. Begitulah kita. Tetap saja berikhtiar, ya. Ke kantor, ke pasar. Belum tentu rezeki kita di kantor, di pasar. Nanti mungkin Allah kasih lewat jalan yang lain. Seperti itu. Yang singkat cerita, ya, Ummu Ismail mendengar suara, ya, ternyata itu malaikat. Faiza hiya bil malak. Tiba-tiba ada malaikat inda maudhi Zam-Zam, di dekat mata air Zam-Zam itu. Fabahatha biaqibih au qala bijanahi. Malaikat ini kemudian memukulkan dengan kakinya, atau dalam riwayat yang lain dengan sayapnya, bumi dicungkil gitu, hatta zaharal ma, kemudian muncul air Zam-Zam. Faja'alat tuhawidhuhu, lalu Ummu Ismail langsung membendung air itu supaya tidak meluber. Senang sekali ada air di situ. Pada waktu itu air itu lebih mahal dari emas. Tempat panas gersang, ya, ada air luar biasa. Qala Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, semoga Allah taala merahmati Ummu Ismail, lau tarakat Zam-Zam, seandainya Zam-Zam dibiarin mengalir, lakanat Zam-Zam ainan ma'inan. Kalau didiemin, maka Zam-Zam itu akan terus mengalir seperti kayak sungai gitu, menjadi seperti sungai, tapi di bendung-bendung gitu. Itulah keberkahan hidup. Suaminya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akidahnya benar, tauhidnya lurus, taat kepada Allah luar biasa taatnya, ya. Anak yang dicintai, ditunggu puluhan tahun, suruh bawa ke Mekah, taat, nggak banyak mikir, taslim namanya, tunduk patuh. Nanti disuruh sembelih anaknya juga itu nggak banyak mikir. Kalau memang perintah Allah. Begitu seorang bapak, istrinya juga gitu. Ditaruh di tempat
sepi, nggak ada manusia, itu juga taslim, tunduk. Ini perintah Allah. Allahu amaraka bihadza, perintah Allah. Iya, nggih, sila manut. Nggak terlalu banyak mikir lah, berembe bare pempes habis, susu habis. Enggak mikir, enggak, perintah Allah. Iya, enggak mikir pempes, enggak mikir apa. Anaknya juga begitu nanti. Anaknya juga begitu. Allah perintahkan saya sembelih kamu. Nggih, sila. Kalau perintah Allah, nggih, sila. Coba bapak, istri, anak, satu keluarga akidahnya benar, tauhidnya lurus, ya, taslim sama Allah, tunduk patuh, barokah rumah tangga itu, mengalir zam-zam sampai hari ini. Satu paket. Setelah muncul air zam-zam, ya, kemudian ya, fasaribat Ummu Ismail minum, wardoat waladaha, beliau kasih ASI anaknya. Faqala lahal malak, malaikat itu mengatakan, la takhafu, jangan takut. Fa inna hahuna baitan lillah, karena di sini, di tempat sida ini ada baitullah di sini. Ya benihi hadzal gulam, yang akan dibangun oleh ini, bayi ini. Wa abuh, dan bapaknya. Tenang, Ummu Ismail tenang. Yang singkat cerita, lewatlah suku Jurhum, fara'au ta'iran aifan. Suku Jurhum ini melihat ada burung muter. Jurhum ini sering lewat situ, nggak lihat apa-apa. Sekarang kok ada burung muter, ada yang beda ini. Dan dia tanda, ini burung ini biasanya ada air di bawahnya. Inna hadzat ta'ira la yaduru ala ma, burung ini muter, biasanya ada air di situ. Fa arsalu jariyan, lalu dia mengirim utusan atau 2 utusan, dikirim ke sana. Betul, ternyata ada air tapi ada penjaganya, Ummu Ismail. Faqalu, lalu suku Jurhum ini mengatakan, ata'zadina lana ananzila indaki. Lah, bagus airnya sida ini. Tunas izin, bisa enggak kami tinggal di sini? Bahasa Lomboknya berepuk gitu. Bisa enggak kami tinggal di sini bersama sida? Seolah hai niki katanya. Kemudian qalat Ummu Ismail mengatakan, "Na'am, nggih, sila." Walakin, akan tetapi, nggih, la haqqalakum fil ma'. Air ini punya kami, bukan punya sida. Dikoji dulu, nanti lama-lama ngaku punya dia kan. Qalu na'am, nggih katanya. Akhirnya tinggallah di situ. Yang singkat cerita kemudian nanti saya akan bacakan ya, masih ada waktu ya. Nabi Ismail alaihissalam kemudian nanti nikah dengan putri dari suku Jurhum ini. Nah, ini hadisnya panjang, cuman kita selipkan di sini surah As-Saffat ayat 102. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dari Palestina, sering mengunjungi anaknya ke Mekah. Kadang-kadang datang dikunjungi. Suatu ketika beliau kunjungi. Ya. Falamma balago ma'ahu sa'ya, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah tumbuh ya, enak
diajak, sedang enak-enaknya diajak komunikasi, sudah mulai agak remaja begitu. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail, anakku, saya dapat wahyu lewat mimpi. Anni azbahuka fanzur madza taro. Saya dapat mimpi sembelih side. Tapi enggak dipaksa. Fanzur madza taro, berembe pendapat side. Gitu. Berembe. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam riwayat disebutkan sekali mimpi. Enggak kemudian, wah ini anak ini puluhan tahun saya tunggu, kemudian mimpi lagi. Ya masa saya mau gorok? Enggak. Saking tunduknya sama Allah itu, sekali langsung berdait, nak, saya dapat wahyu ini lewat mimpi. Tapi ini khusus Nabi, ya. Jangan hari ini orang ngaku-ngaku dapat wahyu lewat mimpi. Ini Nabi. Kemudian qala ya abadif al ma tu'mar, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah laksanakan. Taslim, tunduk, patuh, enggak mikir. Jadi kalau perintah Allah laksanakan. Sekarang banyak orang perintah Allah ndak dulu. Ngitung-ngitung dulu. Ini perintah Allah, sembelih laksanakan. Enggak pakai mikir ndak dulu. Lah, itu tegorok nih. Ya. Bapak ini udah, saya masih bayi, ditaruh di padang tandus, ditinggal, datang-datang saya mau digorok. Enggak pakai mikir-mikir begitu, enggak. Kalau perintah Allah laksanakan, Pak. Ini yang mulai hilang dari sebagian kaum muslimin, sikap taslim, tunduk. Sekarang dikasih hadis begini, dikasih ayat begini, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Ya mikir dulu, ndak mikir dulu. Sebetulnya enggak mau dia laksanakan, cuman dia cari-cari pembenaran apa gitu. Kalau udah jelas perintah Allah, jelas sunnah Rasulullah SAW, laksanakan. Kalau udah jelas itu syirik, jelas itu bid'ah, tinggalkan. Jangan terlalu banyak mikir. Kemudian satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, insyaallah saya sabar nanti. Pas ida gorok saya sabar. Ini juga Nabi Ismail alaihissalam tidak ujub, enggak pede dengan imannya. Oh saya Nabi, kuat, sabar. Enggak, tetap dia pakai insyaallah. Insyaallah saya sabar, Pak. Dan dibuktikan nanti ketika akan digorok, beliau enggak ngelawan, ya. Enggak nembung gitu, Pak. Coba mikir lagi, Pak. Masa sih dia mau gorok? Enggak, sabar beliau, sabar, teduh. Sabar. Insyaallah. Seperti itu. Nah, karena waktu kita singkat jemaah. Kemudian wasabbal gulam, Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa. Wa ta'allamal arabiyyata minhum. Lalu Nabiullah Ismail alaihissalam mempelajari bahasa Arab dari suku Jurhum itu. Zawwajuhu imra'atan minhum. Beliau menikah dengan putri dari suku Jurhum itu. Wa matat ummu Ismail. Enggak lama kemudian ibunya meninggal. Faja'a Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi beliau dari Palestina ke Mekah. Yang waktu dikunjungi Nabi Ismail alaihissalam sedang enggak ada di rumah. Falam yajid Ismail, enggak ada di rumah Nabi Ismail. Tapi ketemu menantunya.
Menantunya ini nggak tahu kalau yang datang ini mertuanya, nggak tahu. Ditanya dia. Fasa'ala imra'atahu anhu faqalat. Lalu Nabi Ibrahim tanya menantunya ini, mana suami Sida? Perempuan istrinya mengatakan, kharaja yabtagi lana. Suami saya pergi cari nafkah, berburu. Thumma sa'alaha an aisihim wa hayatihim. Lalu ditanya tentang kehidupannya, bagaimana kehidupan Sida sama suami Sida. Faqalat, istrinya ini mengatakan, nahnu bisar, kehidupan kami ini susah, katanya. Wa nahnu fi dhiq wa siddah, dia ngeluh, kami ini sulit, sempit, susah. Istrinya yang ini suka ngeluh, tidak bersyukur. Makanya nanti di akhir cerita Nabi Ibrahim AS perintahkan untuk ganti ini, ganti. Karena suka ngeluh gitu loh. Suka ngeluh, nggak bersyukur, nggak qanaah. Suaminya udah capek cari nafkah, ya. Berburu zaman itu lagi, panas-panas. Kurang bersyukur. Qala, Nabi Ibrahim AS kemudian titip pesan, faiza jaa zaujuk, jika suamimu datang, sampaikan salam saya. Wa quli lahu, katakan sama suamimu nanti, nggih, yughayyiru atabata babih, supaya suami Sida itu ganti pijakan pintunya. Ada yang bilang palang pintu, ya. Ada yang bilang kusen, tapi kalau Ustadz Dr. Piranda menjelaskan pijakan pintu. Pijakan pintu. Itu bahasa simbol. Orang hebat tuh kadang pakai bahasa simbol gitu. Bahasa simbol. Itu ganti pijakan pintumu, maksudnya ganti senina. Itu maksudnya gitu. Tapi nggak paham ini, yang diajak komunikasi ini nggak paham. Ganti istrimu gitu. Tapi nggak paham dia. Falamma jaa Ismail, ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, ya, ada perasaan kayak ada sesuatu gitu. Faqal, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan sama istrinya, hal ja'akum min ahad, apakah ada yang datang ke sini? Qalat, istrinya mengatakan, na'am, nggih, ada. Ja'ana saykhun kadza wa kadza. Tadi datang papu-papu toa. Ya, ciri-cirinya begini, ini memang mulutnya agak kurang bisa dijaga. Ya. Tadi udah ngomongnya hidup kami sempit. Wa nahnu bisar wa dhiq wa siddah, kami ini sempit, susah, ngeluh. Kemudian sekarang datang baru papu-papu, dia bentuknya kayak gini gitu. Fasa'alana angka, lalu dia nanya-nanya tentang Sida. Fa'akhbartuh, lalu saya kasih tahu dia. Fasa'alani kaifa aisuna, lalu dia nanya-nanya bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuh, lalu saya kasih tahu dia. Anna fi jahdin wasiddah, kita itu hidupnya susah, sempit gitu. Qol, Nabi Ismail alaihissalam, fahal awsaki bisai, apakah dia ngasih Sida wasiat? Qalat na'am, iya, ada wasiatnya. Amaroni an aqra'a alaika assalam, dia titip salam untuk Sida. Wa yaqulu lak, dan dia titip pesan, ghayyir atabata babik, katanya. Pesannya adalah Sida disuruh ganti pijakan pintu Sida. Enggak paham dia kalau dirinya disuruh ganti. Qol, Nabi Ismail alaihissalam ngasih tahu, ya, zaka abi, yang datang ke Sida itu bapakku. Mentoak Sida itu bapakku yang datang itu. Wa qad amaroni, itu bapak perintahkan saya an ufariqoki, untuk ganti Sida. Ilhaqi bi ahliki, sekarang Sida pulang sama keluarga Sida. Fatallaqaha, lalu ditalak, diceraikan.
Karena itu mulutnya yang ya nggak bisa dijaga, suka ngeluh, nggak bersyukur, nggak qanaah. Wa tazawwaja minhum ukhra. Lalu Nabi Ismail AS nikah lagi. Gitu. Ini jangan salah paham jemaah ya, nanti pulang-pulang terus pesan sama anaknya ganti palang pintumu. Jangan. Ini Nabi Ibrahim ini yang perintahkan Nabi perintahkan Nabi. Gitu. Nabi perintahkan Nabi. Nah, kalau kita ya, makanya jemaah suami istri itu disebutkan di Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian jemaah? Salah satunya menutup aurat, menutup aib. Mungkin di badan kita ada panu, ada korengan, ditutup pakai baju, adik tegagah ruan kan, gitu. Ya suami istri saling tutup. Ini istri yang tadi itu enggak, dia bongkar-bongkar, kami susah, kami sempit katanya. Maka kesusahan dalam rumah tangga itu simpen, jangan diumbar. Waliyazubillah, ya, jangan seperti itu. Waktu sudah mau habis ini, kita percepat coba. Kemudian setelah nikah lagi, thumma atahum ba'du, suatu saat datang lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya untuk menjenguk putranya. Falam yajidhu, Nabi Ismail alaihissalam enggak ada seperti biasa. Fadakhala ala imraatih, lalu datang ketemu istrinya. Fasa'ala anhu, lalu ditanya. Qalat kharaja yabtagi lana. Suami saya pergi berburu cari nafkah. Qala kaifa antum? Bagaimana kondisi kalian? Wa sa'alaha an aisihim wa hayatihim, ditanya tentang kehidupannya. Faqalat, wanita ini mengatakan nahnu bi khair wa sa'ah. Nah, kalau ini bagus ini. Dia bilang nahnu bi khair, kami baik kok, wa sa'ah, lapang. Padahal sama. Yang pertama Nabi Ibrahim pergi berburu, yang kedua juga pergi berburu, sama. Ya, sama. Cuman sikap istrinya yang beda. Yang pertama suka ngeluh, yang kedua ini bersyukur, qanaah, dikasih sedikit, nahnu bi khair, ya, senang dia, bagus ucapannya gitu. Makanya disuruh pertahankan kalau yang nomor 2 ini, ya. Kalau ada yang nomor 2 ini pertahankan. Kemudian wa asnat alallahi ta'ala, lalu dia memuji Allah, alhamdulillah hidup kami enak gitu. Faqala ma ta'amukum, makanan kalian apa? Allaham, daging katanya. Qala fama sarabukum, minuman kalian apa? Qalat alma, air katanya. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkahilah mereka rizki yang Allah berikan kepada mereka, yaitu daging dan air, berkahilah. Seperti itu jemaah. Kemudian fa iza jaa zaujuk, jika datang suami kamu, faqra'i alaihi salam, sampaikan salamku, wa murihi yusabbit atabata babih, suruh dia pertahankan pijakan pintunya. Falamma jaa Ismail, ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, qala hal atakum min ahad, apakah ada yang datang? Qalat na'am, iya, atana saykhun hasanul hay'ah. Oh,
datang kepada kami tadi, ya, Syekhun Hasanul Hay'ah, seorang pelingsir, seorang sepuh, bagus ya. Jadi ucapannya beda. Kalau yang tadi papuk-papuk, dengkeruan ruan. Kalau ini Hasanul Hay'ah, ini udah bagus. Ini ucapan. Padahal yang datang sama, cuman ucapan yang beda. Ini istri kedua ini ucapannya, itu bapak itu bagus, orangnya baik, ya, berwibawa, itu luar biasa ucapan itu. Ya jemaah, bini istri juga memang harus, suami istri sebetulnya ucapan. Ya. Kita di Lombok saling peside, petian, enggi, sila, sampun, itu usahakan kata-kata yang bagus yang datang, nggih. Marak nike, ya. Kemudian wasnat alaih, kemudian dia memuji Allah Ta'ala. Fasa'alani angka fa akhbartuh, lalu dia bertanya kepadamu, lalu dia bertanya kepadaku tentang dirimu wahai suamiku. Aku kasih tahu dia, ya, bahwa kehidupan kita bagus, kehidupan kita baik. Lalu dikasih tahu itu tuh bapakku tadi datang, ya, nasihatin supaya saya mempertahankan side gitu. Baik jemaah, karena waktu kita percepat. Singkat cerita, ya, qala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Ismail, wahai putraku Ismail, innallaha amaroni bi amrin, Allah Ta'ala perintahkan saya, qala fasna ma amaraka rabbuk, wahai bapakku, ya, apa perintah Allah kepadamu, kerjakanlah, kita akan sama-sama kerjakan. Fa innallaha amaroni an abniya baitan hahuna, Allah perintahkan saya untuk membangun Baitullah di sini. Baitullah di sini. Perhatikan jemaah. Kemudian, ya, setelah membangun Baitullah, itu disebut di surah Al-Baqarah 127, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Perhatikan jemaah, ini detik-detik terakhir pengajian kita, ya. Setelah selesai dibangun Ka'bah, berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Khawatir amalannya ditolak, berdoa, enggak ujub sama dirinya. Saya tanya jemaah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah sudah ikhlas tidak? Ikhlas. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah ikhlas. Pertanyaan kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah sudah sesuai perintah Allah tidak? Sesuai. Kalau bahasa kita sekarang sudah ikhlas, sudah ittiba gitu. Ya, meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah sesuai perintah Allah, kalau zaman kita sekarang sudah sesuai sunnah Rasulullah, jangan ujub. Jangan ujub. Surga aku lebar. Jangan. Tetap khawatir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna, Allah terima, ya Allah terima. Begitulah para pendahulu kita di malam Idul Fitri, ya, itu salaman dengan sahabat yang satu dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita. Padahal para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan tiap hari khatam Al-Quran. Ada yang berjihad di bulan Ramadan, habis-habisan beribadah. Malam Idul Fitri nangis, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima. Enggak ujub, enggak ujub. Sama dengan kalau kita sholat, coba assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Terus baca apa jemaah? Istighfar. Yuk, apa hikmahnya coba? Kalau orang selesai zina istighfar, nyocok. Selesai maling istighfar, pantas. Selesai sholat, coba assalamualaikum, salam istighfar. Supaya nggak ujub, nggak bangga sama diri kita. Mungkin ada yang kurang bacaan kita, ada yang kurang gerakan kita, atau ada yang niat kita tidak benar. Istighfar. Jangan ujub. Marak nikah jemaah. Nah, saya tutup sedikit dengan pembahasan ya, bahwa Allah Ta'ala memanikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwanya benar, Allah kasih dia solusi, jalan keluar. Lihat Ummu Ismail alaihissalam di tengah padang tandus, nggak ada air, nggak ada manusia, karena takwanya benar ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki lewat jalan yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang tawakalnya benar, Allah cukupi dia. Ini takwanya benar, tawakalnya benar, dikasih Zam-zam di situ. Nah, maka tawakal ini sangat penting jemaah. Maka disebut di hadis Bukhari Muslim, yadkhulul jannata min ummati sab'un alfan bighairi hisabin, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Humul ladzina la yastarqun, mereka orang yang tauhidnya lurus, akidahnya benar. Saking benar akidahnya, saking lurus tauhidnya, la yastarqun, enggak minta diruqyah. Enggak minta diruqyah. Dia langsung minta sama Allah. Padahal ruqyah itu boleh tidak jemaah? Cuman dikhawatirkan nanti ya, kalau diruqyah kemudian langsung sembuh, bulan depan kambuh lagi, yang diingat siapa? Tukang ruqyah. Ini saking bagus akidahnya, tauhidnya, enggak minta dia diruqyah. Wala yatatayyarun, tatayyur, tidak melakukan syirik. Tatayyur itu syirik ya, yang dianggap remeh. Saking remehnya sebagian orang menganggap itu bukan syirik. Yang remeh-remeh saja enggak dia lakukan, apalagi yang besar-besar, syirik yang besar-besar. Tatayyur itu kayak beranggapan sial dengan burung. Ada burung kecil combok yang kuning itu lewat, oh ada maling ini katanya. Itu tatayyur. Burung gagak lewat, saya mati katanya. Itu. Yang di kecil-kecil saja enggak dia. Syirik yang orang anggap itu remeh enggak, apalagi yang besar-besar, jadi bersih dari syirik kecil, syirik besar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang yang tawakalnya benar kepada Allah. Begitulah Ummu Ismail tawakalnya benar, Ibrahim alaihissalam tawakalnya benar, Ismail alaihissalam tawakalnya benar. Ya. Saya tutup, apa itu tawakal? Tawakal disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wajal, kejujuran hati kita bersandar hanya kepada Allah. Fistijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha, untuk mendapatkan kemaslahatan dan tercegah dari bahaya dalam masalah dunia dan akhirat. Perhatikan, dalam masalah akhirat kita juga perlu tawakal. Ya Allah, hamba ingin 10 akhir Ramadan itikaf, tolong ya Allah. Tawakal. Ya Allah, hamba ingin Ramadan ini khatam Al-Quran berkali-kali, tolong ya Allah. Ampura nih, banyak orang tawakal masalah dunia doang dia. Pasarak proyek rumah, bismillah tawakal katanya. Bukan, coba masalah akhirat juga tawakal. Makanya kenapa digandeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-ibadah dan al-isti'anah digandeng. Kenapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsir Juz Amma, di antara hikmahnya adalah orang bisa beribadah atas pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa dia beribadah. Banyak orang, saya ingin rajin pengajian. Pas mau berangkat bannya pecah. Pas mau berangkat anaknya rewel. Allah nggak tolong. Jari si angan doang jari. Saya ingin itikaf 10 akhir Ramadan beribadah, ya Allah. Allah kasih penyakit melekuk dia. Jangankan itikaf, puasa saja nggak bisa. Betul tidak? Minta Allah, hamba ingin tahajud, ya Allah. Hamba ingin khatam Al-Quran, ya Allah. Hamba ingin iktikaf 10 akhir Ramadan, bermunajat kepadamu, meminta ampun kepadamu, berdoa kepadamu, bersyukur kepadamu. Tolong ya Allah, hamba ingin iktikaf, beribadah dengan baik kepadamu. Begitu jemaah. Begitu. Seperti itu. Tawakal kepada Allah Ta'ala dalam masalah dunia dan dalam masalah akhirat. Semoga Allah ijanin tiang pelenggu sami keselamatan dunia akhirat. Sebelum kita akhiri, ada titipan dari panitia untuk kita kasih hadiah yang bisa menjawab pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Ibrahim alaihi salam? Ustaz Muji, beliau guru saya ini. Tuan Guru Haji Lalu Muji Mulyadi. Dapat Ustaz? Istri keberapa itu? Yang pertama siapa? Alhamdulillah. Silakan. Ini titipan panitia. Sudah pilih, sudah nggak mau dia. Sudah pilih. Sila. Sarung dipilih, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, apa nama suku yang melihat burung muter yang di bawahnya ada air? Sila. Sudah nggih? Nggih, sila. Sudah pilih sudah. Mana yang disukai? Ya, yang tebel-tebel dipilih. Terus pertanyaan ketiga, sebab munculnya Zam-Zam dengan izin Allah Ta'ala itu karena apa? Karena ada yang mengatakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam dihentak-hentakkan begitu, ada yang bilang gitu. Tapi menurut hadis Sahih Bukhari tadi beda dia. Belum ditunjuk ini ya, ayo Zulkifli. Ya betul. Sayap atau kakinya ya. Sila. Pilih Zul. Pilih Pak Zulkifli ya. Kisah yang saya bacakan tadi itu hadis sahih riwayat siapa? Sila Pak Mansur. Beliau senior kita, mudah sehat panjang umur Pak Mansur, bahagia dunia akhirat bareng-bareng. Yang terakhir, apa faedah dari cerita tadi? Satu saja. Sila. Nggih. Nggih, sila. Demikian jemaah, semoga Allah janin tiang pelukku sami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.